Cerita dimulai ketika seorang agen rahasia bernama Liu Jian baru saja sampai di kota Paris. Dia adalah agen rahasia terbaik yang dikirim ke kepolisian Beijing untuk menyelesaikan sebuah kasus. Berjalan sendirian, Liu melewati sebuah gang yang dipenuhi banyak pelacur. Dengan bermodalkan sebuah foto, Liu pun akhirnya sampai ke tempat seorang penjual kerupuk yang bernama Pamantai. Tempat itulah yang selama ini dijadikan tempat tinggal sementara oleh para agen rahasia Beijing ketika bertugas di Paris. Malam harinya, Liu mendatangi sebuah hotel dan menanyakan pesan dari Tuan Smith kepada resepsionis. Isi pesan itu langsung membawa Liu ke sebuah bar yang ada di hotel itu. Di sana, Liu dihampiri oleh seorang pilot yang mengarahkannya untuk pergi ke toilet. Sesampainya di toilet, Liu dihadang oleh 3 pria yang langsung menggeledahnya memeriksa semua barang yang dipakai dan yang dibawa olehnya. Selesai digeledah, Liu dibawa ke dapur hotel untuk bertemu dengan seorang bernama Richard yang merupakan inspektur kepolisian Paris. Dengan sambutan yang dingin, Richard langsung meminta Liu menyerahkan pistolnya. Sebenarnya tujuan Liu datang ke Paris adalah untuk mengawasi seorang bandar narkoba Cina yang terindikasi bekerja sama dengan aparat di sana. Untuk itu, Liu pun membiarkan Richard mengambil pistolnya dan akan mengikuti perintahnya. Setelah perbincangan itu, Richard memerintahkan Liu untuk mengawasi sang bandar narkoba yang akan datang ke hotel itu. Liu pun mengawasinya secara langsung, sementara Richard bersama anak buahnya akan mengawasi melalui kamera pengawas. Rencananya si bandar itu akan ditangkap untuk mengetahui siapa saja aparat yang selama ini bekerja sama dengannya. Tak lama kemudian, si bandar yang kita sebut saja Mr. Big datang ke hotel didampingi beberapa pengawalnya. Kemudian 2 orang wanita penghibur bernama Jessica dan Susan datang menghampiri Mr. Big dan langsung menggodanya. Ternyata tujuan Mr. Big datang ke sana adalah untuk bersenang-senang dengan 2 orang pelacur yang ia pesan dari seseorang bernama Max. Singkat cerita, Mr. Big langsung mengajak kedua pelacur itu untuk masuk ke sebuah kamar. Di sana, sebelum anak buah si bandar selesai memeriksa ruangan, Mr. Big langsung menyuruh mereka keluar karena dirinya ingin segera bersenang-senang. Saat Mr. Big sedang bersenang-senang dengan Susan, entah mengapa Jessica memilih pergi ke kamar mandi. Sementara itu, Liu yang kini ikut mengawasi mulai merasa ada yang tak beres dengan kelompok Richard yang sebenarnya bisa menangkap Mr. Big saat itu juga. Dan benar saja, saat si bandar lengah, Susan langsung menusuknya berkali-kali yang langsung membuat Liu berlari untuk menghentikannya. Setelah berhasil menghentikan Susan, Liu segera menelpon ambulan untuk membawa Mr. Big. Namun sebelum berhasil menelpon, Richard datang dan langsung menghabisi Mr. Big dan Susan menggunakan pistol milik Liu yang dia sita. Melihat itu, seketika Liu pun sadar bahwa ia sudah dijebak dan langsung menghilang untuk mengambil kaset bukti rekaman. When you go to the next level, give me your lighter.
piece of shit! Down! So what? And I ride with some hooker killing him. You got the cassette? Find him! Get the cassette! Cardinal says! I don't care! Setelah berhasil kabur dan mengambil bukti rekaman, Liu membuka kalungnya yang berisi sebuah pesan untuk membuka sebuah loker di stasiun kereta. Ketika Liu membukanya, ternyata isi loker itu adalah senjata yang langsung membuat para petugas yang melihatnya mencurigai Liu. Karena itu, Liu pun dengan cepat langsung melumpuhkan mereka. Sementara itu, perwakilan dari pemerintahan Cina mendatangi Kementerian Luar Negeri Prancis untuk membicarakan soal kasus yang menyeret nama Liu Jian. Richard yang juga ada di sana langsung memutarbalikkan fakta dengan menunjukkan barang bukti bahwa Liu Jian lah pelakunya. Mendengar itu, perwakilan Cina tak percaya begitu saja dan langsung mengatakan bahwa Liu adalah agen terbaik yang tak pernah sekalipun gagal dalam tugasnya. Untuk itu, mereka pun akan melakukan penyelidikan mandiri untuk kasus ini. Sadar bahwa perwakilan Cina tak percaya padanya, Richard pun menyuruh anak buahnya untuk mengawasi pergerakan mereka. Keesokan harinya, setelah memarahi anak buahnya yang belum menemukan Liu, Richard didatangi oleh Jessica. Dia adalah salah satu pelacur yang berada di insiden kematian Mr. Big tempo hari. Selain bisnis heroin, ternyata Richard juga memiliki bisnis pelacuran yang salah satu pekerjanya adalah Jessica. Yang sebenarnya Jessica terpaksa bekerja pada Richard karena Richard telah mengambil anaknya dan mengancam tak akan mengembalikannya jika Jessica tak mau bekerja padanya. Karena Jessica tak mau bekerja, Richard menyuruh Max untuk menyuntikkan heroin kepadanya. Akhirnya ketika Jessica sudah di bawah pengaruh heroin, Max pun kembali membawanya ke tempat pelacuran. Secara kebetulan, Jessica ditempatkan tepat di depan toko milik pamantai. Liu yang sedang makan pun melihatnya dan tak lama Jessica masuk ke toko untuk meminjam toilet. Meski awalnya menolak, namun akhirnya Liu pun terpaksa mengizinkannya. Di sini Liu sama sekali belum sadar bahwa Jessica adalah salah satu pelacur yang berada di insiden kematian Mr. Big tempo hari. Tak lama setelah Jessica pergi, Liu menerima panggilan dari perwakilan Cina untuk menemuinya di sebuah kapal. Di hadapan perwakilan Cina, Liu pun menjelaskan semuanya dan mengatakan bahwa Richard lah pelakunya dan dia juga yang selama ini bekerja sama dengan Mr. Big. Kemudian, Liu pun menyerahkan bukti rekaman, namun tiba-tiba si perwakilan ditembak oleh anak buah Richard. Sadar bahwa kapal itu sudah dikepung, Liu pun harus menghadapi mereka. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
Block the north side! I'll cover the south! Singkat cerita, setelah kejadian itu, Richard mendatangi kamar mayat untuk mengambil kaset rekaman yang dibawa oleh mayat perwakilan Cina. Setelah mendapatkannya, ia pun mengembalikan semua barangnya dan mengatakan bahwa Liulah pelakunya. Sementara itu, Liu yang sudah kembali ke rumah Paman Tai terlihat sedang mencoba menjahit lukanya. Di luar toko, Jessica yang melihatnya langsung menawarkan bantuannya pada Liu. Meski awalnya menolak, namun akhirnya Liu pun membiarkan Jessica menjahit lukanya. Setelah selesai, Jessica sedikit bercerita tentang kehidupannya yang ternyata dia adalah seorang ibu yang memiliki seorang putri. Ketika Liu bertanya soal pekerjaannya, entah mengapa Jessica seolah menutupi dan memilih untuk pergi. Namun sayangnya, seorang bernama Luko yang merupakan anak buah Richard datang memarahi dan langsung memukuli Jessica yang dianggap meninggalkan pekerjaannya. Liu yang melihatnya langsung menghentikan, namun Luko dengan seenaknya malah meminta uang ganti rugi kepadanya. Liu pun langsung memberikan uang itu, namun Luko kembali kasar pada Jessica yang tentunya membuat Liu marah. Akhirnya Liu yang habis kesabarannya pun langsung menghajarnya. Halo, Max. What happened? Down!
Setelah insiden yang menewaskan Paman Tai itu, di sebuah tempat Jessica dan Liu berdebat soal kekacauan yang terjadi di kediaman Paman Tai. Di tengah perdebatannya, Liu meminta Jessica untuk mengantarkannya ke sebuah tempat yang tak lain adalah hotel tempat terbunuhnya Mr. Big. Di sini Liu berkata, hal terbaik yang harus kita lakukan ketika kita tersesat adalah kembali ke titik awal dimulainya perjalanan kita. Dari sinilah akhirnya Liu mengetahui bahwa Jessica adalah salah satu pelacur yang menemani Mr. Big di malam kematiannya. Untuk itu Liu pun langsung mengajaknya untuk bersaksi di kedutaan untuk membersihkan namanya, namun Jessica menolaknya. Alasannya adalah karena Richard lah yang telah menculik putrinya, yang tentu saja jika ia bersaksi maka keselamatan anaknya dan dirinya akan terancam. Mendengar itu, Liu pun berjanji akan menyelamatkan putrinya sekaligus menjamin keamanan mereka asalkan Jessica mau bersaksi untuknya. Tak lama kemudian, Jessica datang menemui Richard dan mengatakan bahwa Liu sedang berada di sebuah restoran. Untuk memastikannya, Richard bersama anak buahnya pun pergi sementara Jessica diborgol di ruangannya dan diawasi oleh anak buahnya. Setelah Richard pergi, ternyata semua itu adalah rencana Jessica dan Liu untuk mendapatkan kembali kaset rekamannya. Kemudian, Jessica pun berhasil menipu si penjaga lalu mengambil kasetnya dan pergi dari sana. Setelah berhasil kabur, Jessica pun menyerahkan kasetnya pada Liu, lalu setelah itu mereka berdua pun pergi untuk menjemput anak Jessica. Singkat cerita, mereka pun sampai di panti asuhan dan langsung menuju ranjang tidur milik anak Jessica. Namun sebenarnya tanpa sepengetahuan mereka, Richard yang sudah mengetahui soal kaburnya Jessica sudah menugaskan anak buahnya di sana. Ketika Jessica mendekati ranjang anaknya, anak buah Richard langsung menangkapnya. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Singkat cerita, setelah Jessica kembali siuman, Liu langsung menenangkannya dan berjanji akan menyelamatkan putrinya yang saat ini sedang bersama Richard. Kemudian ia pun bersiap untuk mengakhiri semuanya. Keesokan harinya, Liu menghubungi Richard yang saat itu berada di ruangannya bersama anak Jessica. Liu mengatakan bahwa ia sudah menyerahkan kasetnya pada pemerintah dan saat itu ia sudah berada di depan kantor Richard untuk menghabisinya. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
Setelah semua anak buah Richard berhasil dikalahkan, Liu langsung menemuinya yang saat itu sedang menyandra anak Jessica. Tanpa banyak bicara, Liu langsung melumpuhkannya dengan menusukkan jarum di belakang lehernya. Tepat di sebuah titik terlarang yang disebut Kiss of the Dragon yang akan menghentikan peredaran darah sementara, namun jika jarumnya dicabut, maka akan terjadi pendarahan hebat yang mengakibatkan kematian. Kemudian, Liu pun mencabut jarum itu yang tentu saja membuat Richard pendarahan dan mati secara mengenaskan. Setelah semuanya berakhir, Liu pun menepati janjinya dengan menyerahkan si anak pada Jessica. Jessica pun tak kuasa menahan air matanya, lalu setelah itu, film ini pun tamat. Alhamdulillah.